warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Khairunisa dari S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman ingin mempraktekkan tentang presentasi pemasangan kateter dan pulpa hygiene. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk prosedur tindakan pemasangan kateter dan pulpa hygiene meliputi selang kateter, urine bag, spuit, cairan Aquades, duk bolong, gel untuk pelumas, perlak, plester, gunting, bengkok, handscoon steril untuk pemasangan kateter, dan handscoon bersih untuk melakukan tindakan pulpa hygiene, serta kapas DTT. Pemasangan kateter. Pemasangan kateter atau kateter urin adalah suatu tindakan keperawatan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra. Pemasangan kateter ini sering kali digunakan pada pasien-pasien yang tidak mampu untuk membuang air kecil sendiri dengan normal. Semisal pada pasien dengan pembesaran prostat sehingga memerlukan alat bantu kateter. Selain itu, kateter juga sering digunakan dalam berbagai prosedur medis, seperti proses persalinan dan operasi sesar. Perawatan insentif yang membutuhkan pemantauan keseimbangan cairan tubuh. Proses pengosongan kandung kemih sebelum, saat, atau sesudah operasi. Saat pemberian obat langsung ke dalam kandung kemih, misalnya karena adanya kanker kandung kemih. Dan pemasangan kateter. Pemasangan kateter mempunyai berbagai tujuan, diantaranya menghilangkan distensi pada kantung kemih, mengosongkan kandung kemih secara lengkap, eksplorasi utera ataukah apakah terdapat cyanosis atau lesi, mengetahui residual urin secara miksi, memasukkan kontras ke dalam buli-buli, mendapatkan spesimen urin steril, terapeutik, memenuhi kebutuhan eliminasi urin, kateterisasi menetap, kateterisasi sementara. Pemasangan kateter urin secara umum. 1. Tahap prainteraksi, melakukan pengecekan program terapi, mencuci tangan, menyiapkan alat. Kedua, tahap orientasi, memberikan salam dan menyapa nama pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien, serta itu termasuk ke dalam informed consent kita terhadap pasien. 3. Tahap kerja, menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran dan selimut ekstra, mengatur posisi pasien dalam posisi terlentang, dan melepaskan pakaian bawah pasien, memasang perlak dan pengalas, memasang pispot di bawah bokong pasien, menyiapkan plester fiksasi kateter, dan label waktu pemasangan kateter, membuka kemasan luar kateter dengan tetap mempertahankan kesterilannya, menyiapkan pelumas pada kasa steril dan tetap dijaga kesterilannya, mengganti sarung tangan steril, dan siapkan untuk memasang duk steril. Selanjutnya, memasukkan jeli anestesi atau pelumas pada uretra kira-kira 10 cc, tahan ujung penis atau vagina dengan ibu jari dan telunjuk untuk mencegah reflux jeli, tunggu sebentar kira-kira 5 menit agar efek anestesi bekerja. Pilih voley kateter sesuai ukuran, memasukkan voley kateter ke uretra secara perlahan dengan sedikit mengangkat vagina atau penis hingga urin keluar. Klien dianjurkan tarik nafas panjang agar tetap merasa nyaman. Menampung urin pada botol bila diperlukan untuk pemeriksaan. Proses selanjutnya, mendorong lagi voley kateter kira-kira 5 cm ke dalam bladder. Kembungkan balon dengan cairan Aquades sesuai ukuran, kira-kira 20 cc, menarik kateter dengan perlahan sampai terasa ada tahanan, dan meletakkannya di atas abdomen bagian bawah. Menyambungkan kateter dengan urine bag, melepas duk, pengalas, dan sarung tangan. Memfiksasi kateter di atas abdomen bagian bawah. Jangan lupa kita menempelkan label waktu pemasangan kateter. Nah, tahap terakhir, tahap terminasi, kita melakukan evaluasi tindakan yang baru dilakukan, merapikan kondisi pasien dan lingkungan, berpamitan dengan pasien, membereskan alat-alat, dan kembali ke tempat semula. Jangan lupa kita melakukan cuci tangan kembali,
mencatat atau mendokumentasikan kegiatan dalam lembar catatan perawatan atau catatan medis. Sekarang ada teknik Pulverheijen. Apa itu teknik Pulverheijen? Pulverheijen adalah membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukannya sendiri. Pasien yang harus istirahat di tempat tidur, misalnya karena hipertensi, pemberian infus, section cesarea, harus dimandikan setiap hari dengan pencucian daerah perineum yang dilakukan 2 kali sehari pada waktu sesudah selesai membuang hajat. Meskipun ibu yang akan bersalin biasanya masih muda dan sehat, daerah-daerah yang tertekan tetap memerlukan perhatian serta perawatan yang protektif. Dan kita sebagai tenaga medis berhak untuk membantu ibu itu untuk membersihkan daerah-daerah tersebut. Tujuan tenaga medis melakukan Pulverheijen seperti untuk pengeluaran sekresi perineal, lochea, vaginal discharge, untuk pencegahan dan meringankan infeksi, untuk membersihkan vagina dan daerah sekitar perineal, dan untuk memberikan rasa nyaman pada pasien. Prosedur tindakan Pulverheijen meliputi: pertama, menjelaskan prosedur pada pasien terlebih dahulu, dekatkan peralatan dekat dengan pasien, menyiapkan lingkungan pasien, menutup pintu dan jendela, serta memasang rem bila perlu untuk menjaga privasi pasien, menyiapkan pasien dalam posisi dorsal recumbent, memasang selimut mandi dengan posisi ujung dikaitkan pada kaki, melepaskan pakaian bawah pasien, memakai perlak bawah pengalas dan pot, serta cuci tangan dan memakai handscoon yang bersih sebelum melakukan tindakan. Lalu, cari dan raba daerah TFU, massage dari atas ke bawah secara perlahan, dan anjurkan untuk pasien tarik nafas yang panjang. Vulva diguyur dengan air hangat dan bersih, dan bersihkan dengan kapas mengandung larutan klorin 0,9%, pada bagian sekitar genitalia labia minora dan labia mayora, vestibulum perineum, serta anus. Dilakukan 1 kali usapan dari atas ke bawah, kemudian ganti sampai bersih, dan setelah itu kapas yang telah kita pakai, kita buang ke dalam bengkok yang tersedia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.